Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi 2 yang diampu oleh Bapak Karsnada Nangga, SPD, MPD. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang modal. Penasaran kan apa itu modal? Let's get started. Nah, lalu apa ya itu modal? Oke, kira-kira kalian kalau mendengar kata modal yang di pikiran kalian apa? Apa ya? Nah, gampang sekali untuk mengetahui apa itu modal. Cukup dengan 3 kata kunci. Apa aja ya? Nah, yang pertama yaitu perusahaan. Lalu ada yang namanya pemilik dan kontribusi. Nah, dengan 3 kata kunci tersebut, kalian mudah untuk memahami apa itu modal. Jadi apa ya itu modal? Nah, modal adalah kontribusi pemilik suatu perusahaan atau sekaligus menunjukkan hak kepemilikan suatu perusahaan tersebut. Nah, kalau masih lupa juga, gampang. Ibu akan kasih highlight di bawah ini. Nah, ingat ya, jangan lupa dipahami. Nah, modal juga memiliki jenis-jenis. Lalu apa aja ya jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenis modal ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu modal sendiri dan modal asing. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas modal sendiri dulu ya. Nah, jadi apa itu modal sendiri? Tentu dari judulnya aja kita sudah tahu ya, modal sendiri itu berarti modal yang berasal dari diri kita sendiri. Betul tidak? Betul dong. Nah, dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk oleh perusahaan tersebut. Nah, ada lagi nih, modal sendiri di dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu modal saham dan saldo laba ditahan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, pada modal saham, jenis perusahaan yang dapat menerbitkan saham yaitu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan terdaftar di Bursa Efek. Betul sekali. Jika perusahaan tersebut tidak terdaftar di Bursa Efek, berarti tidak akan bisa menerbitkan saham. Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, perusahaan yang menerbitkan saham memiliki pilihan untuk menerbitkan sahamnya ke dalam satu jenis saham saja. Saham yang dikeluarkan perseroan terbatas terdiri dari 2 jenis saham. Yang pertama yaitu saham biasa atau istilah lainnya yaitu common stock dan saham preferred atau saham prioritas. Untuk saham biasa merupakan saham yang tidak mempunyai hak umum atas saham-saham lain. Sedangkan untuk saham preferred atau saham prioritas adalah saham yang kepada pemegangnya diberi hak umum atau prioritas tentang bagian-bagian keuangan atau hak lain. Oke, masih semangat kan? Tentunya dong. Nah, selanjutnya yaitu saldo laba ditahan. Modal atau ekuitas pemilik perusahaan yang dibentuk melalui perseroan terbatas terdiri dari beberapa unsur yang membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama yaitu setor modal harta pemegang saham dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu kelebihan pembayaran setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya yang berbentuk hasil saham. Oke, unsur yang terakhir yaitu laba usaha perusahaan yang belum dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kita pindah ke audio ya. Ibu khawatir kalian bosan sama buka aku. Jadi, kita lanjut lagi ya materinya. Skuy. Nah, jadi apa itu saldo laba ditahan? Saldo laba ditahan merupakan kumpulan dari laba usaha yang diperoleh sebuah perusahaan selama beberapa tahun dan belum dibagikan sebagai dividen bagi pemegang sahamnya oleh perusahaan.
Oh iya, terdapat beberapa aktivitas yang dapat menjadi penyebab penambahan saldo laba ditahan. Apa aja ya? Nah, antara lain, yang pertama, perolehan laba usaha selama suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu koreksi kesalahan dan perubahan prinsip akuntansi dan lain-lain. Sedangkan beberapa aktivitas yang dapat menjadi penyebab berkurangnya saldo laba ditahan dalam suatu perusahaan, apa aja ya? Nah, antara lain, yang pertama, kerugian yang dialami perusahaan selama suatu periode akuntansi. Lalu yang kedua, koreksi kesalahan atau perubahan prinsip akuntansi. Yang ketiga, pembagian dividen kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya. Jadi, saldo laba ditahan dapat berfluktuasi karena berbagai aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan positif seperti kenaikan saldo laba ditahan maupun perubahan negatif seperti penurunan saldo laba ditahan. Oke, di dalam modal saham ada yang namanya pencatatan modal saham. Sebelum itu, agar dapat melakukan pencatatan modal saham dengan baik, perlu diketahui istilah-istilah berikut ini. Apa aja ya? Nah, yang pertama ada modal saham starter dan modal saham yang diorientasi. Lalu ada modal saham yang beredar, modal saham yang belum beredar, modal disetor atau modal kontribusi, dan ada juga modal saham treasury atau treasury stock. Yang terakhir yaitu modal saham dipesan. Nah, nanti kita akan bikin jurnalnya salah satu dari yang tadi disebutkan ya. Penasaran kan? Tetap ditonton. Ini selanjutnya materi yang kalian tunggu-tunggu, yaitu yang ada jurnalnya. Selanjutnya, pertukaran saham dengan aset. Kadang-kadang modal saham ditukar oleh perusahaan dengan aset seperti modal saham dibayar dengan kendaraan, mesin, atau gedung. Dalam keadaan seperti ini, besarnya jumlah yang akan dicatat dalam angka modal dan akun aset didasarkan pada harga pasar atau nilai wajar saham yang dikeluarkan atau nilai pasar aset yang diterima. Di antara kedua dasar tersebut, pilihlah mana yang dapat ditentukan dengan lebih jelas. Apabila kedua dasar penilaian tersebut tidak dapat ditentukan, biasanya akan dilakukan penilaian terhadap aset yang diterima. Oke, nah ini contoh soal yang ditukar dengan tanah ya. Sebelum itu, Ibu bacakan ulang ya soalnya. PT Rofa memperoleh tanah yang tidak dapat ditentukan nilai pasar wajarnya dengan mempertukarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 7.500. Diasumsikan saham memiliki nilai pasar saat ini Rp 9.000 per lembar. Oke, langsung aja bagaimana ya cara buat jurnalnya. Nah, langsung aja, nilai pasar dikalikan dengan 10.000 lembar. Tulis di sini aja ya. 9.000 dikali 10.000. Nah, sama dengan 90 juta. Sementara itu posisi saham biasa 7.500 dikali 10.000 sama dengan 75 juta. Karena harga pasarnya di atas, maka yang terjadi adalah agio saham biasa. Nah, ini harga nominalnya kan 7.500 dan harga pasarnya 9.000. Nah, jadilah agio saham. Nah, untuk agio saham biasa ya udah selisihnya aja supaya ini balance antara debit dan kredit. Nah, ya udah hasilnya 15 juta. Nah, sampai sini semoga kalian paham ya. Oke, kalau tadi pertukaran saham dengan aset, sekarang saham treasury.
Terkadang saham yang telah terlanjur beredar ditarik kembali oleh perusahaan penerbitnya dengan berbagai alasan. Penarikan saham tersebut dilakukan dengan cara membeli kembali saham di pasar saham dengan harga pasar. Nah, saham treasury sendiri adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan berbagai alasan. Pada saham treasury, ada dua cara pencatatan terhadap transaksi treasury stock. Yang pertama yaitu mendebit rekening modal saham, dan yang kedua mendebit rekening pembelian kembali saham beredar dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Debit dalam rekening modal saham atau saham hasil pembelian kembali dilakukan dengan jumlah sebesar nilai nominal saham-saham yang dibeli, yaitu selisih harga beli dengan nominal dicatat dalam rekening agio. Disagio atau laba tidak dibagi tergantung dari harga jualnya dulu dan harga belinya sekarang. Oke, langsung aja ya ke contoh transaksi dan cara pencatatan jurnal untuk mencatat perubahan saham yang dibeli kembali untuk tiap-tiap caranya. Oke, bisa dilihat ya pada gambar. Pada tahun 2015, saham yang beredar dibeli dengan harga Rp1.300. Jika dibandingkan dengan harga jualnya pada tahun 2014 dengan harga Rp1.200, maka terdapat selisih sebesar Rp100. Nah, selisih ini Rp100 dikali 100 lembar dianggap sebagai pembagian dividen dan dibebankan pada rekening laba, tidak dibagi atau laba ditahan. Nah, rekening modal saham didebit sebesar nominalnya Rp1.000 dikali 100 lembar dan rekening agio saham dibatalkan dengan jumlah yang sebanding dengan agio yang diperoleh pada saat saham tersebut dijual tahun 2014, yaitu sebesar Rp200 per lembar. Lalu penjualan kembali saham yang telah dibeli kembali pada tahun 2015 dengan harga Rp1.500 per lembar dicatat dengan cara biasa. Nah, cara ini hampir sama dengan cara yang pertama. Hanya rekening yang dipakai mencatat pembelian saham sendiri yang berbeda. Nah, saya akan menjelaskan materi saya tentang dividen. Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka dalam menanamkan hartanya dalam perusahaan tersebut. Pemilik suatu perusahaan bersedia menanamkan hartanya dalam perusahaan karena sebagai alasan, tetapi alasan utama mereka bersedia menanamkan hartanya adalah karena harapannya untuk memperoleh penghasilan atas investasinya dalam perusahaan tersebut. Jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya tidak akan melebihi jumlah saldo laba ditahannya. Sangat sedikit perusahaan yang bersedia membagikan dividen sama dengan jumlah laba ditahannya, laba ditahannya yang dimilikinya. Beberapa alasan mengapa suatu perusahaan membatasi jumlah dividen yang akan dibagikannya kepada para pemegang saham. Yang pertama itu, rencana perusahaan untuk melakukan ekspansi atau aktivitas di masa mendatang. Rencana seperti ini jelas membutuhkan dana yang sangat besar karena dari laba ditahan untuk membiayai investasi atau ekspansi seperti lainnya. Yang kedua, keinginan untuk membagikan dividen secara konstan atau tidak berubah dari tahun ke tahun. Sementara itu, laba yang diperoleh perusahaan tidak akan selalu sama, terkadang mengalami kerugian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dividen. Laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dapat diwujudkan dalam berbagai bentuknya, tergantung pada keadaan perusahaan. Ketika pembagian dividen tersebut, jenis-jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Jenis dividen yang pertama itu adalah dividen tunai.
Nah, laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham adalah bentuk uang tunai. Nah, sebelum dibagikan, perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa dividen tunai tidak dibagikan kepada pemegang saham. Contohnya itu kita ambil dari PT Duta Niaga. Pada tanggal 2 Mei 2012, PT Niaga mengumumkan kepada seluruh pemegang sahamnya akan membagikan dividen tunai sebesar Rp150 per lembar. Saham pada tanggal 18 Mei 2012, dividen tunai tersebut dibayarkan atas seluruh 1 juta lembar sahamnya yang telah beredar. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan tentang soal yang saya bacakan tadi itu di bagian dividen tunai. Nah, pada tanggal 2 Mei 2012 yaitu saat dividen diumumkan. Nah, dividen itu terdapat 150 juta dan utang dividen itu 150 juta. Karena kenapa ini dapat dengan 150 juta dikalikan jadi 150 per lembar saham tadi dikalikan dengan 1 juta lembar saham yang telah beredar, itu akan 150 dikali dengan 1 juta lembar saham, maka dapatlah dia 150 juta. Pada tanggal 18 Mei itu saat dividen dibagikan, utang dividennya itu 150 juta dan kasnya itu tetap 150 juta. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis dividen harta. Yang mana jenis dividen harta ini laba usaha perusahaan yang dibagikan dalam bentuk harta selain kas. Harta tersebut dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Jika surat berharga yang dimiliki suatu perusahaan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya, maka nilai wajar atau harga pasarnya surat berharga tersebut yang dijadikan adalah dasar pencatatannya. Contohnya itu adalah PT Koinmas. PT Koinmas ini memiliki 150 lembar saham. Dan PT Astro Internasional yang dibelinya di Bursa Efek dengan harga Rp1.200 per lembar pada tanggal 5 Februari 2012. Dan pada tanggal 2 Mei 2012, PT Koinmas ini mengumumkan kepada seluruh pemegang yaitu 1 juta lembar sahamnya akan membagikan dividen dalam bentuk surat berharga. Bahwa setiap pemegang 10 lembar saham, PT Koinmas akan memperoleh 1 lembar saham. Dan PT Astro Internasional pada saat pengumuman tersebut, harga pasar saham PT Astro Internasional di Bursa Efek adalah 1.400 per lembar. Dan pada tanggal 18 Mei 2012 sebanyak 100 lembar saham PT Astro Internasional dibagikan kepada pemegang saham PT Koinmas. Nah, kita ambil dalam dividen harta ini yang telah saya bacakan, contoh soal yang telah saya bacakan tadi. Pada tanggal 2 Mei 2012 itu yaitu saat dividen diumumkan. Terus 140 dividennya itu 140 juta dan di utang dividen harta itu 140 juta. Pada tanggal 18 Mei 2012 yaitu saat dividen itu dibagikan, utang dividen ini 140 juta dan surat berharga itu 140 juta. Dan yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang dividen sekret atau dividen utang. Nah, yang mana laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Dividen sekret dapat disertai dengan bunga
dan dapat pula tanpa bunga. Contohnya itu kita ambil yaitu PT Lasido yang merencanakan membagikan dividen sebesar Rp150 per lembar saham. Tetapi pada awal bulan 2012 perusahaan tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk dibagikan sebagai dividen kepada seluruh pemegang 1 juta lembar saham yang telah beredar. Jadi tanggal 12 Mei 2012 perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen dalam bentuk dividen scrip dengan suku bunga sebesar 2% per bulan. Pada tanggal 30 Juni 2012 dibayar seluruh dividen. Di sini kita akan coba mengerjakan dalam dividen scrip atau dividen utang. Pada tanggal 2 Mei 2012 dividen itu diumumkan. Dividen itu 150 juta dan dividen scripnya itu 150 juta. Pada tanggal 30 Juni 2012 dividen dibagikan. Dividen scrip ini 150 dan bunganya itu 6 juta. Jadi ini beban bunganya ini terdapat 6 juta karena dalam 1 bulan itu 2%. Karena ini dari bulan Mei ke Juni itu terdapat 2 bulan, jadinya bulan Mei-nya 2% dan bulan Juni itu 2%, jadi 4%. Maka beban bunganya itu dijumlahkan itu 6 juta. Dividen scrip dan beban bunga ini ditambahkan, maka dapat kasnya itu 156 juta. Dan yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang jenis dividen saham. Yang mana dividen saham ini adalah laba usaha yang ingin dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Kita ambil contoh itu PT Merah Putih. Yang mana PT Merah Putih ini berencana akan membagikan dividen dalam bentuk saham baru. PT Merah Putih totalnya itu 1 juta lembar saham. PT Merah Putih yang 1 juta lembar saham PT Merah Putih yang beredar. Setiap 5 lembar saham lama akan memperoleh 1 lembar saham baru yang memiliki nilai nominal itu 1.000 per lembar dan memiliki harga pasar itu 1.200 per lembar. Pada tanggal 2 Mei akan pembagian dividen tersebut. Dan pada tanggal 18 Mei, dividen dibagikan kepada pemegang saham. Di sini kita akan mencoba mengerjakan tentang dividen saham, yang mana tanggal 2 Mei 2012 dividen itu diumumkan. Dividen mendapatkan 240 juta ini, yaitu total dari saham barunya. Dan utang dividen sahamnya itu 200 karena 1 juta itu dibagikan dengan 5 lembar saham lama tadi, maka dapat ada 200 juta. Dan agio sahamnya itu kekayaan bersih dari perusahaan itu yaitu 40 juta. Pada tanggal 18 Mei 2012 dividen itu dibagikan. Utang dividen saham itu 200 juta dan modal saham itu tetap 200 juta rupiah. Yang kelima kita akan membahas jenis dividen likuidasi, yang mana dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuknya, tetapi tidak didasarkan pada besarnya laba usaha atau saldo laba yang ditahan perusahaan. Dividen likuidasi ini merupakan pengembalian modal atas investasi pemilik oleh perusahaan. Kita ambil contohnya itu adalah manajemen PT Sumbermas berencana membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar 250 juta. Pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa dari total dividen jumlahnya itu 150 juta rupiah. Bagaimana dari bagian dari laba dan sisanya itu merupakan pengembalian atas modal pemilik perusahaan. Dan pengumuman pada tanggal 2 Mei 2012 dan dibagikan kepada
pemegang sahamnya itu pada tanggal 18 Mei 2012. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan tentang dividen likuidasi. Pada tanggal 2 Mei 2012, dividen diumumkan itu dividen 150 juta. Dan agio saham atau kekayaan bersih dari perusahaan itu 100 juta. Maka dividen dan agio saham ini akan ditambahkan, maka dapatlah hasil utang dividen itu 250 juta rupiah. Pada tanggal 18 Mei 2012, dividen ini dibagikan. Utang dividen itu 250 juta dan kasnya itu tetap yaitu 250 juta rupiah. Oke, segitu dulu ya pertemuan pada video kali ini. And see you next video. Semoga videonya bermanfaat ya.